Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu. Pada pagi hari ini kita akan memulaikan ibadah kita. Untuk itu saya undang semua bangkit berdiri. Mari kita bawa pujian kita kepada Tuhan. Saya yakin dan saya percaya bahwa ketika kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan, maka Dia ada di tengah-tengah kita. Untuk itu, mari kita berikan setiap syukur kita, setiap hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebab Dia yang layak kita sembah pada pagi hari ini. Kita angkat pujian, kini saatnya berdiri di altarnya. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini dari awal. Biarlah ini yang menjadi pengakuan kita bahwa kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Kini saatnya, amin, haleluya, berdiri di altarnya. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Amin. Oh, angkat tangan menyembah. Haleluya. Oh, sebab Allah Maha Kudus hadir. Mari kita memuji Dia, katakan kita masuk altar suci-Nya.
masuk, haleluya. Kita masuk, amin. Ini penyembahan kami Tuhan, ini pujian kami Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di sini. Kami percaya ada puji-pujian yang kami naikkan, maka Engkau hadir di tengah-tengah kami. Haleluya. Mari puji, haleluya, Yesusku. Kita masuk hadiratnya Maha. Lagi katakan kita masuk. Oh, kita masuk altar sucinya bersama para malaikat menyembah. Kami puji, kami puji Yesusku. Kita masuk hadiratnya. Kita masuk hadiratnya. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Mari kita angkat penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah. Glory, haleluya. Kami sembah, kami sembah. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Segala pujian syukur kami naikkan hanya haleluya. Kalau kami masih ada sampai saat ini, seminggu telah kami lewati Tuhan, kami percaya semua hanya karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Oleh sebab itu pagi ini Tuhan, dengan kerinduan yang besar dalam hati kami masuk ke dalam hadirat Tuhan, mengucap syukur untuk setiap berkat yang masih Tuhan berikan. Sebelum kami masuk lebih dalam penyembahan Tuhan, mari Engkau sucikan, Engkau layakkan kami untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Juga memberkati para pelayan-Mu yang melayani Engkau. Kiranya urapan Tuhan nyata atas kami Tuhan, sembunyikan kami jauh di belakang salib Tuhan, supaya ketika kami melayani kemuliaan Tuhan saja yang nyata. Amen. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan ada di sini. Amen. Tuhan, baik di rumah Tuhan maupun di rumah jemaat yang lain masing-masing Tuhan. Karena 2-3 orang berhimpun dalam nama-Mu, Engkau ada di sana Tuhan. Terima kasih Tuhan, mari berkati jalanan ibadah ini Tuhan, dari awal hingga akhirnya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Saya percaya bahwa kita semua rindu untuk berjumpa, untuk menikmati hadirat Tuhan. Untuk itu kita mau masuk lebih dalam lagi dalam menyembah Tuhan. Kita angkat pujian, ku rindu Kau, ku rindu Kau. Haleluya. Ku rindu Kau, ku rindu Kau, ku telah terima tapi perlu dan rindu Kau.
tetap rindu, rasa kosong. Ku berdoa, ku rindu Kau. Mari sama-sama katakan, ku rindu Kau Tuhan, ku rindu Kau. Amin, haleluya. Ku rindu Kau, ku telah terima, tapi perlu dan rindu Kau. Banyaklah ku terima, banyaklah ku terima, haleluya. Namun ku rindu, rindu tetap rindu, rasa kosong. Ku berdoa, ku rindu Kau. Mari kita angkat pujian ini, katakan, ku rindu Kau Tuhan, ku rindu Kau. Amin. Kami rindu Engkau Tuhan, kami rindu kuasa-Mu, kami rindu lawatan-Mu Tuhan nyata dalam hidup kami. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau katakan, banyaklah kami terima Tuhan, banyaklah ku terima. Namun ku rindu, rindu tetap rindu, rasa kosong. Ku berdoa, ku rindu Kau. Banyak yang telah ku terima, banyaklah ku terima, haleluya. Namun ku rindu, rindu tetap rindu, rasa kosong. Ku berdoa, ku rindu Kau. Banyaklah ku terima, haleluya. Banyaklah ku terima, amin. Terima kasih Tuhan. Namun ku rindu, rindu tetap rindu, rasa kosong. Ku berdoa, ku rindu Kau. Rasa kosong, rasa kosong. Ku berdoa, ku rindu Kau. Rasa kosong, rasa kosong. Ku berdoa, ku rindu Kau. Haleluya, haleluya. Ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan, bahwa Engkau selalu ada dalam setiap kehidupan kami. Puji Tuhan Bapak Ibu. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji dan membesarkan akan nama Tuhan. Saya percaya ketika kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan, ada sukacita dan damai sejahtera yang akan kita rasakan. Untuk itu, kita angkat pujian, ke gunung tinggi ku naik-naik mencari damai. Haleluya. Mencari damai, ke lembah curam ku turun mencari damai. Namun akhirnya damai tiada ku dapati, kecuali hanya di dalam Yesus. Ke gunung tinggi ku naik-naik, ke gunung tinggi ku naik-naik mencari damai. Ke lembah curam ku turun mencari damai. Namun akhirnya damai tiada ku dapati,
gunung tinggiku naik-naik, haleluya. Gunung tinggiku naik-naik menjadi damai. Ke lembah jurangku turun menjadi damai. Namun akhirnya damai tiada ku dapati juga, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Namun akhirnya damai, namun akhirnya damai tiada ku dapati juga, kecuali hanya di dalam. Lagi katakan, namun akhirnya damai, namun akhirnya damai tiada ku dapati juga, kecuali hanya di dalam Yesus, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan, kecuali hanya di dalam Yesus, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Apa artinya hidup ini tanpa Yesus ku miliki? Haleluya. Apa artinya hidup ini tanpa Yesus ku miliki? Apa artinya kekayaan ini tanpa Yesus ku miliki? Bila saatnya telah tiba, kita dipanggil olehnya, maka semua yang kita miliki takkan berarti lagi. Maka semua yang kita miliki takkan berarti. Apa artinya hidup ini? Apa artinya hidup ini tanpa Yesus miliki? Apa arti kekayaan ini tanpa Yesus miliki? Bila saatnya telah tiba, kita dipanggil olehnya, maka semua yang kita miliki takkan berarti lagi. Maka semua yang kita miliki takkan berarti. Bila saatnya telah tiba, bila saatnya telah tiba, kita dipanggil olehnya, maka semua yang kita miliki takkan berarti lagi. Maka semua yang kita miliki takkan berarti. Maka semua yang kita miliki, maka semua yang kita miliki takkan berarti lagi. Maka semua yang kita miliki takkan berarti. Maka semua yang kita miliki, maka semua yang kita miliki takkan berarti lagi. Maka semua yang kita miliki takkan berarti lagi. Percaya pada Yesus, itulah untungku. Haleluya. Percaya pada Yesus, itulah untungku. Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus, itulah untungku. Hidup senang-senang. Katakan, percaya pada Yesus. Percaya pada Yesus, itulah untungku. Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus, itulah untungku. Hidup tenang selamat. Inilah untungku, inilah untungku dalam dunia yang gelap. Jika di hatiku Yesus inilah untungku, inilah untungku dalam dunia yang gelap. Jika di hatiku Yesus tinggal. Percaya pada Yesus, percaya pada Yesus, itulah untungku. Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus, itulah untungku. Hidup senang selamat. Percaya pada Yesus, percaya pada Yesus, itulah untungku. Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus,
itulah untungku. Hidup senang selah, inilah untungku, inilah untungku dalam dunia yang gelap. Jika di hatiku Yesus inilah untungku, inilah untungku dalam dunia yang gelap. Jika di hatiku Yesus tinggal, jika di hatiku, jika di hatiku Yesus tinggal, jika di hatiku, jika di hatiku Yesus tinggal tetap. Haleluya. Sungguh ketika Yesus ada di dalam kehidupan kita, itu yang menjadi keuntungan bagi kehidupan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu, pada saat ini kita akan mempersiapkan hati kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang datang pada pagi hari ini menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Sebab kita membutuhkan Tuhan, membutuhkan firman Tuhan itu tetap tinggal dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Untuk itu mari kita angkat pujian. Kami perlu Kau Tuhan, kemanakah kami mencari? Kemana Bapak Ibu kita angkat pujian ini dari awal. Katakan, kemanakah kami mencari? Haleluya. Kemana
perlu Kau. Lagi katakan, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau, keajaiban-Mu. Haleluya. Sungguh kami perlu Engkau Tuhan. Sungguh kami butuh campur tangan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Sungguh kekuatan kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari dengan iman katakan, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau, keajaiban. Kami butuh Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Katakan, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau, keajaiban. Kami butuh Kau Tuhan. Haleluya. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. 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 Haleluya. Haleluya. Kami butuh Kau Tuhan. Glory, haleluya. Haleluya. Kami sembah. Glory, haleluya. Kami butuh Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Haleluya. 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 Ini yang menjadi doa kami Tuhan. Kami membutuhkan Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Setiap jam, setiap detik Tuhan kami butuh Engkau Tuhan. Sebab kami tidak dapat berjalan sendiri. Sebab Engkaulah terang kami, penuntun kami Tuhan. Untuk itu Tuhan kami rindu Engkau tetap terus ada dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terlebih pada pagi hari ini Tuhan kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu itu adalah Engkau sendiri. Untuk itu Tuhan kami rindu firman-Mu itu Tuhan tertanam dalam hati kami dan pikiran kami Tuhan. Agar ketika kami dalam kelemahan, dalam ketakutan, dalam kekhawatiran, ada firman-Mu yang menguatkan setiap kehidupan kami Tuhan. Sungguh ketika kami melihat keadaan-keadaan sekarang Tuhan, kami menjadi lemah, kami menjadi khawatir. Tetapi kami percaya Tuhan, bersama dengan Engkau ada kekuatan, ada penghiburan, ada damai sejahtera yang Kau berikan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Untuk itu Tuhan pada pagi hari ini kami membuka hati kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dalam setiap hati kami Tuhan. Agar kami dapat merasakan kuasa Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kami. Terlebih buat hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau pakai dia, urapi dia Tuhan dengan kuasa yang berasal dari tempat maha tinggi Tuhan. Sehingga dia dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami
kami yang mendengarkan Tuhan diberkati, dikuatkan, disegarkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan jalannya ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Tuhan, saudara, selamat pagi, selamat berjumpa, selamat beribadah. Kita bersyukur kalau hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan bagi kita. Oleh karena itu kita masih ada sebagaimana kita ada, dan kita patut bersyukur untuk semua yang Tuhan sudah buat dan kerjakan dalam hidup kita. Walaupun mungkin hari-hari yang kita lewati tidaklah mudah, tetapi kita percaya bahwa penyertaan Tuhanlah yang telah memimpin hidup kita sehingga kita sampai pada hari ini. Puji Tuhan, saudara. Mari kita akan kembali belajar dari firman Tuhan. Saya mengajak saudara untuk kita sama-sama membuka kembali dalam surat 1 Korintus pada pasal yang ke-10. 1 Korintus pada pasal yang ke-10. Kalau kita memperhatikan ayat-ayat yang telah beberapa waktu ini kita pelajari, di pasal yang ke-10 ini, saudara, kita bisa menemukan bahwa ada peringatan yang Rasul Paulus berikan untuk jemaat yang ada di kota Korintus, dikaitkan dengan kehidupan bangsa Israel dalam sejarah. Kalau kita melihat, saudara, bahwa di ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, di sana kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa Paulus memberikan peringatan kepada jemaat yang ada di kota Korintus, termasuk juga saudara dan saya pada hari ini, bahwa hak-hak istimewa yang kita terima itu tidak menjamin keberhasilan hidup kita. Saya ulangi kembali, saudara. Kalau kita memperhatikan ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa Paulus memberikan peringatan kalau hak-hak istimewa yang kita terima dari Tuhan itu tidak menjadi jaminan keberhasilan dalam hidup kita. Ini kita bisa lihat bagaimana bangsa Israel dalam sejarah mengalami begitu banyak peristiwa yang luar biasa. Peristiwa yang begitu dahsyat, begitu fenomenal. Tetapi ternyata itu tidak menjamin keberhasilan mereka untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Lalu kemudian kita juga bisa menyimpulkan dari bacaan yang telah kita pelajari di ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-10, ya saudara. Itu juga sudah dibahas dalam KTB yang kita lakukan setiap hari Rabu malam. Di sini Paulus memberikan peringatan, saudara, bahwa permulaan yang baik tidak menjamin akhir yang baik. Ya, permulaan yang baik itu tidak menjamin akhir yang baik. Kenapa, saudara? Kalau kita lihat Allah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir itu dengan demonstrasi mujizat.
Tetapi kemudian dalam perjalanannya setelah melewati masa 40 tahun di padang gurun, hanya 2 orang saja dari generasi pertama dari bangsa Israel yang dibebaskan dari tanah Mesir itu yang bisa masuk ke tanah perjanjian. Sehingga seperti tadi saya katakan saudara, bahwa ternyata permulaan yang baik itu tidak menjadi jaminan bahwa kita akan mendapatkan akhir yang baik. Mungkin saudara pernah mendengar sebuah lagu, bukan langkah pertama yang penting, tetapi langkah yang terakhir. Kenapa saudara? Karena dimungkinkan untuk kita mengalami kecewa, sedih, marah, gagal dalam perjalanan kita mengiring Tuhan. Kemudian saudara, kalau kita lihat, saya coba mengajak saudara untuk mengkaitkan dengan apa yang kita hadapi hari ini, ya saudara. Coba kita awali kembali dengan membaca di dalam ayat yang ke-11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebagai contoh untuk menjadi peringatan bagi kita. Apa yang menjadi peringatan? Atau apa yang menjadi nasihat bagi kita yang dituliskan oleh Rasul Paulus melalui surat 1 Korintus ini? Saya coba melihatnya di ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14, ya saudara. Itu yang pertama, saudara, ada pesan, ya, ada nasihat, ada peringatan bagi kita yang hidup di akhir zaman ini. Untuk situasi-situasi yang mungkin sedang kita hadapi. Untuk pengalaman-pengalaman yang berat yang mungkin harus kita lewati hari-hari ini. Bercermin dari apa yang terjadi. Tadi kita sudah lihat di ayat 1 sampai 4, ya saudara, bahwa ternyata hak-hak istimewa itu tidak menjadi jaminan sebuah keberhasilan. Lalu di ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-10, bahwa permulaan yang baik ternyata juga tidak menjadi jaminan bahwa kita akan sampai, ya, di akhir dengan baik pula. Maka saudara, ada peringatan di ayat yang ke-12. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Peringatan yang pertama, nasihat yang pertama, ya saudara, pesan yang pertama itu ditujukan untuk orang-orang yang dalam tanda petik yang merasa kuat. Kita kaitkan dengan pengalaman bangsa Israel di masa lalu. Lalu kita berkata, gak mungkin lah saya kayak mereka. Apalagi kalau misalnya ada peringatan di ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10, ya, tentang bagaimana menginginkan hal yang jahat, ya, jangan menjadi penyembah berhala, dan seterusnya, saudara. Mungkin kita berkata, gak mungkin lah kita menjadi seperti itu. Kita merasa kuat, kita merasa mampu, kita merasa sanggup untuk bisa melewati semua. Makanya ada peringatan. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, berhati-hatilah, ya, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Saudara, orang yang kuat, orang yang mampu, orang yang pintar, itu punya kecenderungan, saudara, meremehkan atau memandang rendah situasi, kondisi, atau orang-orang yang bertolak belakang dengan dirinya. Sebagai contoh, kalau saudara perhatikan, mundur di pasal yang ke-8, coba kita baca ayat yang ke-9. Pasal 8 ayat yang ke-9, dikatakan demikian. Tetapi jagalah
supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Saudara, orang yang merasa kuat mungkin cenderung merasa bahwa dia boleh melakukan apa saja. Dengan berpikir, loh kan saya tahu batasannya. Loh kan saya mengerti resikonya. Nggak mungkinlah keterusan, nggak mungkinlah kebablasan. Saya bisa kok mengendalikan diri saya. Peringatannya saudara jelas, tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Sebetulnya saudara, ini memang dikaitkan dengan bagaimana sikap orang-orang Korintus terhadap penyembahan berhala, terhadap hal-hal yang berkaitan dengan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Bahkan saudara, bukan hanya saat itu, sekarang pun kadangkala itu bisa menjadi sebuah pertanyaan bagi kita. Boleh nggak ya makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala? Saya tidak mau bahas detail dulu ke sana saudara. Ya, saya coba melihat secara umum tentang bagaimana kita bisa yang merasa, saya kan udah tahu kok ayat firman Tuhannya. Saya nggak akanlah melewati batas. Saya udah ngerti kok. Nggak boleh begini sebagai hamba Tuhan, nggak boleh begitu sebagai pelayan Tuhan, nggak mungkin lah. Nah saudara, hati-hati katanya, kalau kita yang merasa menyangka ia teguh berdiri, hati-hati katanya, supaya ia jangan jatuh. Peribahasa Indonesia mengatakan sepandai-pandai tupai melompat, suatu saat dia kepleset juga. Saudara, saya lanjutkan dulu di ayat yang ke-9. Tetapi jagalah, pasal 8 ayat 9, supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Saudara, saya mengambil contoh ini dengan memperluas bahwa aspek ini bukan hanya berkaitan dengan penyembahan berhala, makanan yang boleh dimakan atau tidak, dan lain sebagainya. Tetapi ini menyangkut secara umum. Bukan hanya itu saja, tetapi mungkin hubungan antara pria dengan wanita, hubungan sama-sama dalam pekerjaan, dalam usaha, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa perluas hal itu supaya jangan sampai kita menganggap, saya udah tahu kok, saya udah ngerti kok, saya udah pengalaman kok. Nah, coba di ayat yang ke-10. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Jadi kadangkala saudara, cara berpikir kita, tutur kata kita, tingkah laku, perilaku kita, sadar atau tidak, mau atau tidak, itu mempengaruhi orang lain. Tidak ada salahnya saya menggunakan celana jin atau pakai kaos. Tetapi kalau itu digunakan ketika saya berdiri di mimbar untuk melayani, itu akan menjadikan syak bagi orang lain. Sementara saudara rumah katakan, hati-hati jangan engkau membuat dirimu sehingga membuat orang lain jatuh tersandung. Nah, saudara, dikatakan jangan sampai kita katanya punya pengetahuan lalu menjadi batu sandungan untuk lain orang. Di ayat 11, dengan jalan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu itu. Kalau dalam konteks ini, karena kita pikir berhala itu tidak ada, jadi makan aja. Nah, sementara orang yang tidak mengerti lalu kemudian makan, Alkitab katakan gara-gara melihat kita, dia jadi binasa karena pengetahuan. Makanya kadang-kala saudara mungkin kita berpikir, aduh kok jadi orang Kristen banyak sekali aturannya ya. Nggak boleh begini, nggak boleh begitu, dan lain sebagainya. Sampai terakhir saya masih ditertawakan ketika ada seorang teman hamba Tuhan ngajak saya nonton ke bioskop. Yuk. Saya bilang enggak kok, ini film
ini kok gitu, apa film keluarga atau apalah begitu. Nggak ada yang aneh. Kalau kamu ajak saya makan bolehlah, tapi kalau untuk nonton mendingan duit tiketnya kasih saya. Emang apa yang salah sih? Saya bilang ini bukan masalah benar atau salah. Dan saya bilang sejak saya lulus SMA berniat masuk sekolah Alkitab, saya belum pernah masuk bioskop sampai hari ini. Dia tanya apa salah? Saya malah balik bertanya, apa untungnya? Ya, percakapan berhenti sampai di situ saja. Ya, dan dia memang tidak jadi nonton. Ya, kita sama-sama minum kopi saja di tetangganya Starbucks. Ada banyak hal, saudara, yang akan kita hadapi. Di ayat 12, jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Saudara, Paulus pernah berkata, baik aku hidup maupun mati, ya itu bagi Kristus saja. Persoalannya, kita tidak berpikir sampai sejauh itu. Kita hanya berpikir benar atau salah, baik atau buruk. Tapi kalau kita punya satu konsep bahwa apa yang kita buat dan kerjakan itu menyangkut nama baik Tuhan, mungkin kita akan berpikir ulang. Setidaknya kita tidak secara sengaja melakukan hal tersebut. Kalau peringatan itu sudah datang, ya kita belajar. Itulah sebabnya di ayat yang ke-13 dikatakan, karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku, Paulus, untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Jadi Paulus mengambil contoh tentang makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Tetapi saya kaitkan ini dengan sikap yang orang yang merasa kuat lalu meremehkan orang lain yang mungkin taraf pengetahuannya, imannya belum seperti kita. Lalu kita menganggap, oh itu aja kok. Menganggap remeh. Untuk kasus COVID ini, saudara, kalau saya tidak salah, saya mendengar ada seorang hamba Tuhan di Amerika, mungkin sedang viral juga di YouTube. Dia masuk ICU karena kena COVID-19. Sekarang dalam proses pemulihan tapi masih tetap harus dikontrol. Ceritanya adalah sekian lama dia menganggap remeh tentang COVID itu. Ya mungkin mengatakan, nggak ada lah COVID itu. Atau mungkin yang lain boleh kena, saya kan enggak. Nah sekarang saudara, dia menyesali perkataannya. Karena dia menanggung akibat. Untuk situasi yang selama ini dia anggap, apalah. Jadi kita perlu untuk menyadari, peringatan ini sudah datang kepada kita, supaya kita jangan sampai meremehkan. Saudara, kalau kita kembali ke ayat yang ke-12 tadi, 1 Korintus 10 ayat yang ke-12, kalimat, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, saudara, itu dalam Amplified Bible, kita bisa artikan secara bebas, saudara, setiap orang yang berpikiran dirinya berdiri, ya, setiap orang yang berpikiran dirinya berdiri, yang merasa yakin bahwa dia memiliki pikiran yang mantap dan berdiri teguh. Jadi kata menyangka bahwa ia teguh berdiri itu adalah merasa yakin bahwa dia memiliki pikiran yang mantap dan berdiri teguh. Saudara,
kita perlu berhati-hati dengan cara berpikir kita. Karena ini adalah arena pertempuran antara baik dan buruk, antara benar dan salah, antara gelap dan terang. Nah, kita perlu menjaga pikiran ini karena diperingatkan katanya bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. He fall into sin, jatuh ke dalam dosa. Dalam Roma 11 ayat 22, Roma 11 ayat 22, jangan sampai ia jatuh, saudara. Jatuh dalam dosa. Sehingga harus mengalami pendisiplinan dari Allah. Di ayat yang ke-22, Roma 11, 22, sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Tetapi atas kamu kemurahannya. Yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak kamu pun akan dipotong juga. Mengalami pendisiplinan. Kalau dalam konteks Yohanes pasal yang ke-15, supaya pohon anggur itu berbuah banyak, maka carang atau ranting itu dibersihkan, dikerat, dipotong. Tujuannya apa? Supaya pohon tersebut lebih banyak lagi berbuah. Saudara, terkadang ada hal-hal yang perlu dikerat dalam hidup kita. Perasaan mampu, perasaan kuat, jumawa, sehingga kita meremehkan hal-hal yang lain. Itu perlu dikerat, didisiplin oleh Allah supaya apa, saudara? Kita jangan jatuh dalam dosa. Didisiplin oleh Allah. Tapi di dalam pendisiplinan itu saya tetap percaya bahwa Allah menginginkan kehidupan kita supaya lebih baik, supaya kita lebih menghasilkan buah lagi. Lalu kemudian saudara, kalau kita kembali melanjutkan di pasal yang ke-10 1 Korintus, setelah peringatan atau pesan yang pertama yang ditujukan untuk orang-orang yang merasa kuat, yang menganggap bahwa itu sih mereka, itu sih bangsa Israel, saya sih enggak. Hati-hati katanya, ya, jangan sampai kita jatuh didisiplin oleh Allah. Nah, yang kedua, ini adalah kebalikan dari orang yang merasa kuat. Ini bertolak belakang dengan yang pertama. Ini nasihat untuk orang yang merasa lemah, merasa takut, merasa apa ya saudara, khawatir berlebihan. Mungkin kalau sekarang diistilahkan parno kali ya saudara ya, parno. Paranoid gitu ya, parno, takut gitu ya. Ketika COVID merajalela, orang begitu takut, saudara. Ya. Sampai-sampai saya dengar ada orang yang mandinya pakai Detol masih bagus, saudara. Pakai karbol, ya, pakai karbol. Kumur-kumurnya pakai Lysol. Kalau pakai Lysol ketahuan pakai cabai rawit. Ini pakai Lysol. Gitu ya. Tapi sekarang kalau saudara perhatikan, malah terjadi kebalikan. Orang anggap remeh. Ini kumpulan, kerumunan, bahkan setelah di PSBB diperketat pun kelihatannya masih enggak. Nah, ini kebalikannya saudara. Ada orang yang merasa lemah, merasa takut, khawatir berlebihan. Ya. Nasihatnya, peringatannya adalah di ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, nasihat, dorongan, peringatan untuk orang yang
khawatir berlebihan. Seseorang yang begitu takut. Paulus melihat bahwa di balik hal itu, sebetulnya dia sedang meragukan otoritas, kuasa, campur tangan, dan penyertaan Allah di dalam kehidupannya. Karena di sini diingatkan bahwa ada Allah yang setia, faithfulness. Allah yang setia. Kita manusia banyak kali tidak setia. Karena mengalami perlakuan, sikap, tindakan yang tidak baik dari seseorang, kita bisa berubah setia. Tetapi Allah, ya, dia tetap setia. Bahkan mungkin ketika kita melakukan sesuatu yang keliru, berdosa, bersalah, datang hukuman lalu kita minta ampun kepada Tuhan. Hari Rabu dalam KTB ada pertanyaan. Bagaimana seandainya ketika di tengah perjalanan menuju tanah perjanjian, di tengah-tengah padang gurun orang-orang Israel bertobat? Saudara, Ulangan pasal 30, Yosua pasal 22 atau 24 mengatakan bahwa Allah akan berbalik untuk kembali menyayangi mereka. Tapi sayang saudara, tidak ada satupun dari orang-orang yang segenerasi dengan Yosua dan Kaleb bertobat, mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Resiko jelas, mereka harus binasa di padang gurun, tidak menikmati tanah perjanjian. Jadi saudara, ketika seseorang meragukan Allah, kurang yakin penyertaan Allah yang setia, maka dia akan memiliki rasa takut, khawatir, cemas yang berlebihan. Padahal jelas-jelas di sini dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Saudara, kata pencobaan-pencobaan biasa ini dalam terjemahan lama dipakai kata pencobaan yang lazim kepada manusia. Pencobaan yang lazim, yang biasa kepada manusia. Allah tidak memandang manusia sebagai malaikat atau sebagai makhluk-makhluk roh lainnya yang memiliki kelebihan dari manusia. Tetapi Allah memandang manusia sebagai manusia, sebagai adama, debu adanya. Seringkali dalam doanya Daud mengatakan, siapakah aku Tuhan? Aku ini hanya debu tanah, abu duli adanya di hadapan-Mu. Aku ini hanya ulat yang tidak berharga. Nah saudara, dalam pemahaman itulah Paulus mengatakan bahwa pencobaan yang kamu alami itu pencobaan biasa. Pencobaan yang lazim kepada manusia. Karena Allah tetap melihat dan memandang manusia sebagai manusia, debu tanah, abu jua adanya. Dan saudara, Paulus mengatakan bahwa pencobaan ini diambil dari kata peirasmos. Kata peirasmos ini diartikan menaruh untuk dibuktikan, meletakkan untuk dibuktikan. Biasanya saudara, pabrik-pabrik sebelum memasarkan produknya itu menguji dulu bagaimana mutu kualitas dari barang yang dihasilkan. Mungkin kalau untuk di Indonesia ada istilah ISO ya, ISO 2000, ISO 2010, ISO babat, ISO apalagi lah begitu. Pokoknya ada ISO lah begitu ya, sebagai standar gitu kan ya. Untuk diuji, untuk dipastikan bagaimana kualitasnya. Makanya ada QC ya. QC, bagian QC ya. Untuk memastikan barang tersebut sesuai dengan tujuan pembuatannya. Nah,
Kata peirasmos ini yang diartikan menaruh untuk dibuktikan, itu harus dipahami tergantung kepada siapa yang mengujinya. Jadi tergantung kepada siapa yang mengujinya. Dalam hal ini saudara, kalau Allah yang menguji, maka tujuan pembuktiannya adalah supaya manusia itu kuat, supaya manusia itu berhasil, supaya manusia ini memenuhi maksud tujuan penciptaannya. Seperti ketika Allah menciptakan bumi, dia berkata, baik adanya, sungguh amat baik. Kenapa ciptaannya dikatakan baik? Karena memenuhi maksud tujuannya. Saya selalu menggunakan istilah pohon mangga berbuah mangga baik. Pohon durian berbuahkan durian, itu baik. Ya. Kalau pohon durian mengeluarkan mangga, itu tidak baik, gitu loh saudara. Ya. Atau pohon mangga mengeluarkan durian, itu tidak baik walaupun harganya lebih mahal dari mangga. Tetapi ketika ciptaan memenuhi maksud tujuannya, maka itu adalah baik. Jadi kalau Allah yang menguji, Allah yang memberikan pencobaan, maka tujuannya jelas, supaya terbukti kuat, berhasil, sesuai dengan tujuan penciptaan. Tapi sebaliknya yang kedua, kalau iblis yang mengujinya, iblis yang memakai pencobaan tersebut, tujuan iblis adalah untuk membuktikan bahwa manusia lemah, manusia dosa, manusia jatuh, manusia gagal memenuhi maksud tujuan Allah. Nah, saudara, dengan memahami ini, maka kita tahu bahwa pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan biasa. Dan kalau kita melihat ini, bahwa di balik semuanya itu ada Allah yang setia yang memegang kendali, maka kita boleh berharap, ya saudara. Kalau saudara perhatikan di dalam kalimat bagian B, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Kata dicobai melampaui kekuatanmu itu berkaitan dengan apa yang kita pikir mampu atau tidak mampu. Tuhan tahu sampai sejauh mana kemampuan dan ketidakmampuan kita. Dan Allah akan memberikan pencobaan itu sesuai dengan standarnya Allah ketika Dia melihat dan menilai kita. Lalu kemudian dikatakan, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, kata jalan keluar ini harus dipahami, itu adalah sesuatu yang pasti. Bukan mungkin, bukan siapa tahu, tetapi ini adalah sesuatu yang pasti, hanya dalam catatan pada waktunya. Jalan keluar itu pasti, tetapi pada waktunya. Bukan waktunya kita, tetapi waktunya Tuhan. Itulah sebabnya Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11 katakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tujuannya apa, saudara? Supaya kita bersabar, bertekun ketika ada di dalam pencobaan tersebut. Kenapa, saudara? Karena pasti ada jalan keluar. Terjemahan lama memakai kata kelepasan. Ada saatnya kita sepertinya terikat, terbelenggu. Tetapi Tuhan katakan, Dia akan memberikan kelepasan kepada kita. Asalkan, saudara, kita memandang kepada Tuhan. Jangan sampai kita menjadi lemah, menjadi khawatir berlebihan, yang hanya membuktikan kita meragukan kehadiran Allah dan campur tangannya
di dalam hidup kita. Puji Tuhan saudara, saya tidak perpanjang firman Tuhan, mengingat waktu. Saya berhenti pada bagian ini, nanti insya Allah kita akan lanjutkan lagi. Mari kita sama-sama merespon firman Tuhan. Saya mempersilahkan pemain musik ada pada instrumennya. Peringatan yang Paulus berikan ditujukan kepada orang yang merasa kuat sehingga dia meremehkan orang lain. Tapi diingatkan supaya kita jangan sampai jatuh karena itu. Karena itu biarlah kita tetap memandang kepada Tuhan. Dan yang kedua, yang mungkin merasa khawatir berlebihan, merasa lemah karena begitu banyak, begitu berat pencobaan yang dialami. Paulus mengingatkan ada Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Tetap bertekun, tetap bersabar, karena kelepasan jalan keluar pasti Tuhan sediakan dan itu akan indah pada waktunya. Mari kita naikkan pujian, mataku tertuju padamu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Mataku tertuju, mataku ya tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Saudara-saudara, setiap kita memiliki persoalan, ada masalah, ada pergumulan yang harus kita hadapi. Dan secara global, dunia sedang menghadapi pergumulan yang sama. Ancaman dari COVID-19 yang membawa ekses
yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan umat manusia. Haleluya. Dan ada golongan sebagian yang mungkin menganggap remeh, merasa bahwa hal itu gak mungkin terjadi kepadanya. Sebaliknya, ada yang begitu ketakutan sehingga tidak berani melakukan aktivitas seperti biasanya. Dikuasai dengan rasa khawatir yang berlebihan, yang sebenarnya hanya menunjukkan keraguan dia akan kehadiran Allah yang setia itu di dalam kehidupannya. Tetapi pagi hari ini saudara, mari kita arahkan mata kita memandang kepada Dia. Kita perlu punya pikiran yang positif, dengan tetap percaya bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada kita. Haleluya. Memandang kepada Tuhan yang akan menolong, membela, menyertai dan memberkati kehidupan kita. Jangan biarkan ketakutan yang berlebihan itu menguasai kita. Sebaliknya, kesombongan yang membuat kita takabur dan kehilangan kewaspadaan. Berkaitan dengan COVID, mungkin kita meremehkan protokol kesehatan, meremehkan peringatan-peringatan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Kita hidup semaunya. Tapi baiklah kita hidup bijak. Kita hidup dalam takut akan Tuhan, bukan takut karena keadaan, tapi percaya Tuhan akan tolong, Tuhan akan bela. Saya tidak tahu apa yang sedang saudara hadapi hari-hari ini, tapi saya mau katakan, Allah kita setia. Allah tidak akan membiarkan kita melampauinya dengan kekuatan kita sendiri. Tuhan pasti akan menolong, Tuhan pasti akan membela kita. Puji Tuhan, mari nyanyikan kembali pujian ini dengan iman. Nah, kita akan masuk di dalam doa. Mataku tertuju padamu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Haleluya. untuk firman-Mu yang sudah datang kepada kami pagi ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan mengerti keadaan setiap kami, situasi yang kami hadapi, pergumulan-pergumulan yang harus kami temui tiap-tiap hari, Haleluya. yang terkadang membuat kami tertunduk, hilang harap, dan mungkin juga membuat kami bertindak ceroboh, gegabah. Tetapi biarlah pagi ini Tuhan, kami diingatkan bahwa kami punya Allah yang setia, Ya Yesus. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami seorang diri, Tuhan. Allah yang memastikan
bahwa Engkau yang akan melepaskan kami, Haleluya. memberikan jalan keluar kepada kami, Haleluya. dan memberikan kesanggupan kepada kami untuk menanggung Terima setiap kasih, pencobaan, Tuhan. setiap pergumulan tantangan yang harus kami hadapi tiap-tiap hari. Dan kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan menyediakan segala hal yang kami butuhkan untuk kami menjalani kehidupan ini. Tinggal kami mengambil, tinggal kami Tuhan memilihnya untuk mentaati semua yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami belajar dari pengalaman bangsa Israel, para pendahulu kami juga Tuhan, supaya kami tetap mawas diri, kami tetap bersikap positif, dan kami tetap Tuhan waspada dengan situasi yang ada saat ini, dengan tetap memandang kepada Tuhan dan menaruh harap percaya kami kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu menyertai dan menolong kami. Amin. Bapak hamba berdoa, berkati setiap kami yang sudah beribadah pada pagi hari ini, juga umat-Mu di rumah mereka masing-masing, dengan setiap keadaan, setiap pergumulan. Mungkin ada doa-doa yang mereka naikkan kepadamu, Tuhan juga dengar. Berkatilah tiap pribadi, berkatilah tiap keluarga, berkatilah setiap usaha pekerjaan. Mereka yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan. Ya, Yesus. Bahkan Tuhan berikan ide-ide kreatif kepada umat-Mu, supaya mereka dapat mengupayakan dengan kedua tangan mereka untuk melakukan sesuatu, sehingga di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan mengerti setiap keadaan, Tuhan tahu setiap beban, biarlah Tuhan yang akan memberikan kekuatan. Kalau mungkin ada yang lemah, ada yang ragu, ada yang khawatir, biarlah kehadiran Tuhan boleh makin nyata dalam hidup mereka, supaya mereka meyakini penyertaan Tuhan nyata dalam hidup mereka. Berkati setiap kami yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pagi ini, berkati setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, terima kasih menyerahkan kehidupan kami untuk sepanjang minggu yang berjalan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan memimpin, Engkau yang akan memberkati kemanapun kami pergi dan berada. Tuhan jaga, Tuhan pelihara, Tuhan lindungi kami. Hindarkan kami dari celaka mara bahaya, bahkan ancaman COVID-19 Tuhan. Biarlah kami boleh menaruh harap dan percaya kami kepada Tuhan, menguatkan hati kami untuk tetap berpegang kepada setiap janji kebenaran firman. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran dan kuasa hanya bagi Engkau Yesus Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Pada akhirnya, saudara-saudara yang kekasih, marilah kita menerima segala berkat yang terbaik dari sorga. Berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa. Cinta kasih, kemurahan, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus-Nya menyertai kita sekalian mulai pagi ini bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita yang percaya katakan bersama, amin. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati. Kita akan sama-sama mendengar pengumuman terlebih dahulu saudara, yaitu yang pertama, hari Rabu kita akan mengadakan KTB online jam 7:30, yang akan menyelenggarakannya dari Pastori. Lalu kemudian hari Jumat, Beatstone secara online jam 7:30. Lalu hari Sabtu, ibadah pemuda remaja secara online jam 5 sore. Dilanjutkan dengan ibadah Pelwap atau wanita secara online jam 7 malam. Kembali kita hari Minggu bertemu untuk ibadah umum secara online jam 8. Dilanjutkan dengan sekolah minggu jam 10 secara online. Nanti setelah ibadah ini akan dilanjutkan dengan ibadah sekolah minggu jam 10 secara online. Demikian saudara, disampaikan sebagai pengumuman. Terima kasih buat perhatian saudara, terima kasih buat kebersamaannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.